Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri, ada juga belajar TOEFL, IELTS, kemudian grammar, ada belajar kosakata atau vocabulary, ada tips belajar bahasa Inggris yang baik dan benar berdasarkan penelitian para ahli yang saya ambil dari buku saya ini 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif, buku saya yang ke-17. Saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, mengajar lebih dari 20 tahun. Kalau sebagai PNS hampir 20 tahun ya. Kemudian channel ini punya moto dari Unja untuk Indonesia. Saya bangga mewakili alma mater saya. Jadi S1 saya di Universitas Jambi. Saya pernah kuliah di Flinders University, ada Murdoch University, ada di Edith Cowan University, semuanya di Australia. Saya perlu jelaskan ini bukan bermaksud pamer, tapi ingin menjelaskan kepada Dede bahwa saya punya kapabilitas untuk mengajar bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi saya bukan dosen matematika yang ngajar bahasa Inggris atau yang nggak jelas latar belakangnya gitu. Oke. Dan jangan lupa, alhamdulillah berkat bantuan Dede yang sempat memviralkan channel ini di Twitter jadi trending topik se-Indonesia dan juga oleh Kompas dinyatakan sebagai channel TOEFL belajar bahasa Inggris terbaik di Indonesia, saya dapat silver play button 100.000 lebih pada bulan Desember 2022. Per hari ini sudah 113.000 ketika saya merekam. Jadi ini langsung kirim di Amerika. Tidak tanggung-tanggung, yang ngirimnya langsung Tony Stark alias Iron Man. Nah, jadi bukan UPS, dibantu oleh si Buzz Lightyear ini. Oke. Dan mereka tidak balik lagi ke Amerika, malah katanya lebih enak di Jambi. Katanya tinggal bersama saya. Oke, itu pengantar Dede. Sorry ya bercanda biar tidak terlalu serius. Karena kalau serius saya sendiri yang capek. Ini pas puasa lah ya saya merekamnya. Sudah berapa video yang saya rekam hari ini? 4 atau 5. Oke, kita sudah sampai pada written expression ya. Sorry. Kok yang ini? Nomor 16. Jadi ini mencari mana yang salah. Kita satu kali video atau sebuah video membahas 5 soal. Tujuannya agar dia tidak bosan dan tidak terlalu lama, bisa fokus. Kalau saya bisa saja ngerjakannya langsung 40 soal kan gitu. Soal structure kan 40 soal. Ya cuman ya kita nggak fokus, saya juga capek misalnya. Oke, kita langsung saja number 36, saya perlu jelaskan bahwa salah satu di antara A, B, C, D ini pasti ada yang salah. Sedangkan yang tidak digarisbawahi pasti benar semua. Tugas kita mempertentangkan antara yang tidak digarisbawahi dengan yang digarisbawahi. Setiap soal pasti ada kata bantunya. Oke. Coba kita lihat ada comes di sini. Subjeknya methane in wetlands comes from soil bacteria that consumes organic plant matter. Subjeknya methane, verbnya comes. Subjeknya tunggal, verbnya juga tunggal. Nggak ada masalah. From soil juga nggak ada masalah. That consumes, consumes-nya pakai S, berarti subjek yang keduanya adalah tunggal. Apakah benar subjeknya tunggal? Konektornya adalah that yang merangkap subjek. Dia merangkap subjek menjelaskan bakteria. Bakteria dalam bahasa Inggris itu jamak. Kalau subjeknya jamak menjelaskan bakteria ini, berarti comes-nya nggak boleh pakai S. Harusnya nggak pakai S sehingga dia jamak. Bakteria subjeknya. Kalau tunggal apa Pak? Bakterium. Sama kayak data dan datum misalnya. Nah itu. Jadi antara subjek dan verb harus paralel. Ini subjeknya tunggal, verbnya tunggal udah benar, udah paralel. Tapi yang ini tidak. Sekali lagi, that ini jamak. Dari mana kita tahu? Tinggal lihat kata sebelumnya. Number 37. Karena yang lain tidak ada juga yang misalnya apakah ini salah, nggak ada. Kita nggak bisa kasih argumen ini salah atau yang ini salah. 37. Alois Alzheimer made the first observers of telltale signs of the disease that today bears his name.
Jadi ternyata Alzheimer itu nama orang ya. Alois Alzheimer membuat observasi pertama sebetulnya maksudnya, bukan observers. Jadi harusnya observation, bukan observers. Karena observer itu orangnya. Sementara yang dimaksud adalah observasi pertama of telltale signs of the disease. Jadi dia yang pertama kali melakukan observasi mengenai penyakit ini. Sehingga nama penyakit itu disebut dengan Alzheimer. Oh, saya baru tahu nih. Yang lain tidak ada yang salah. Ini juga bears his name juga nggak ada masalah. Subjeknya yang ini yang sekaligus sebagai konektor ya. The disease tunggal kan jadi verb. Number 38, Edward McDowell remembers as composer of such perennial favorites as To a Wild Rose and To a Water Lily. Kita patut mencurigai remembers. Edward McDowell mengingat sebagai komposer. Harusnya kan diingat ya, bukan mengingat. Atau dikenang, bukan mengenang sebagai komposer. Nah, kalau mestinya ini kalimatnya kalimat pasif. Is remember. Nah, gitu. Kalau makna Edward McDowell remembers, mengingat sebagai komposer, nggak nyambung. Jadi harusnya is remember. Yang lain tidak ada yang salah, komposer kalau dia tidak terlalu yakin dengan pilihan jawaban awal misalnya silakan aja dicek. Tapi pilih aja salah satu, nanti lanjut ke 3940, nanti balik lagi ke soal-soal yang ragu tadi. Itu strateginya. Daripada menghabiskan waktu terlalu banyak untuk sebuah soal. 39. Animism is the belief that objects and natural phenomena such as rivers, rocks, and wind are live and have feelings. Is the belief. Belief ini kata benda, ada the di depannya, oke. Natural phenomena, fenomena jamak, nggak ada masalah juga. Fenomena ya. River, rock, are, jadi animisme adalah kepercayaan bahwa objek dan fenomena alam itu seperti sungai, karang atau batu-batuan dan angin are live. Nah, live ini nggak cocok, harusnya alive, hidup, and have feeling, dan punya perasaan. Nah, alive itu adjektif, sedangkan live ini verb, nggak nyambung. Kalau sudah to be mestinya adjektif. Are living juga nggak pas. Artinya dia sedang hidup. Padahal yang dia maksud adalah hidup dan memiliki perasaan. Nah, ini fokusnya kalau di buku Longman Preparation itu adalah beberapa kata yang banyak yang ragu, kayak apa beda like dan alike misalnya. Apa beda unlike dan unlikely. Nah, itu dibahas di buku Longman Preparation itu. Karena banyak yang beberapa kosakata yang membingungkan, termasuk alive. Number 14, Newtonian physics accounts from the observation of the orbit of planets and moons. Ini masalah semacam idiom ya. Newtonian physics accounts itu mestinya diikuti bukan oleh from, tapi diikuti oleh for. Tidak ada account from dalam bahasa Inggris. Ini semacam idiom, ada kosakata tertentu yang hanya bisa dilekatkan dengan preposisi yang khusus. Misalnya jealous of, angry with. Itu nggak bisa, harusnya angry at. I'm angry at bisa nggak? I'm angry with you. Ya, angry with ya, harusnya bukan angry at. If you angry with me, bukan at. Good at, nggak boleh good with. Jadi ada kosakata kata-kata tertentu yang harus diikuti preposisi tertentu pula. Ada pembahasan khusus di buku tersebut, jumlah kosakatanya cukup banyak. Silakan dilihat buku Longman Preparation. Tapi kalau ada waktu nanti saya coba upload
di profil saya seperti saya mengupload di buku Longman Introductory yang sudah ada di profil channel ini. Oke, demikian penjelasan singkatnya, Dede. Jangan lupa di like, subscribe, dan share channel ini. Kenapa saya pakai kaos Unama? Karena saya juga mengajar TOEFL di Universitas Dinamika Bangsa. Sama lamanya saya ngajar di Universitas Jambi. Sekedar info saja ya, walaupun mungkin nggak ada yang nanya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan, jangan lupa ya, share, subscribe channel Yanto Tanjung, biar banyak yang mendapat manfaat. Kalau banyak yang nonton, saya semangat bikin video lagi. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Jika Dede sudah tes TOEFL dan mau ngasih nilainya, itu bagus sekali. Saya senang sekali, karena banyak yang bikin, Pak, saya setelah 2 bulan belajar channel Bapak dapat 570, Pak, saya cuma 2 minggu dapat 550, Pak, saya lulus 470, dan seterusnya. Itu berarti buat saya, karena menyemangati saya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.